يا ربنا يا ربنا واغفر لنا وارحمنا يا ربنا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Para pemirsa dan pendengar yang kami hormati, setelah kita membahas tentang organistas dan nilai akhlak yang mulia, marilah kita membahas tentang bagaimana Islam mengatur hubungan antara seseorang dengan tetangganya. Tetangga merupakan orang yang terdekat baginya, karena memang kalau ada masalah maka ia bisa langsung menghubungi tetangganya. Makanya Islam memberikan aturan yang sangat indah supaya hubungan antara kita dengan tetangga kita adalah hubungan yang harmonis. Dari hubungan ini akan muncul keberkahan dalam kehidupan kita. Sebelum kita membahas tentang apa saja yang dijelaskan oleh Islam tentang hak yang dimiliki oleh tetangga, saya akan jelaskan terlebih dahulu tentang bagaimana Islam memandang kedudukan tetangga. Dalam surah An-Nisa ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari junubi was sahibi bil janbi. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kalian menyekutukan dirinya dengan sesuatu yang lain. Dan berbuat baiklah dengan kedua orang tua kalian, dengan keluarga kalian, dengan anak-anak yatim, dengan orang-orang miskin, wal jari dzil qurba, dan tetangga kalian, tetangga yang dekat maupun yang jauh. Kalau kita perhatikan ayat ini, maka Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan isyarat kepada kita, memberikan penjelasan kepada kita bahwa keimanan kita kepada Allah, tauhid kita kepada Allah tidak cukup untuk menyelamatkan kita dari api neraka. Keimanan ini harus diaplikasikan dalam perbuatan kita sehari-hari. Dan perbuatan yang harus kita perhatikan adalah perbuatan kita terhadap kedua orang tua kita, perbuatan kita kepada keluarga kita, perbuatan kita kepada anak yatim, orang miskin, dan tetangga kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perkara-perkara ini setelah perkara tauhid, artinya hal-hal seperti ini adalah hal-hal yang sangat urgen menurut Allah Subhanahu wa taala. Orang tidak akan bisa lepas daripada azabnya kecuali ia mengamalkan apa yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Kemudian ada perkataan dari Imam Ali bin Abi Thalib di mana beliau mengatakan, Allah fi jiranikum fa inna an-nabiyya awsa bihim
wa ma zala Rasulullah yusi bihim hatta dhananna annahu sayuwarrithuhum. Ingatlah, kalian harus selalu ingat kepada Allah tatkala bermuamalah dengan tetangga kalian. Kenapa? Karena Nabi saking seringnya memberikan wasiat, memberikan penjelasan tentang kedudukan tetangga, sehingga kami menyangka bahwa tetangga ini akan mewarisi harta kami. Bayangkan bagaimana Rasulullah SAW memberikan penekanan yang luar biasa terhadap status tetangga. Bagaimana kita berperilaku kepada tetangga kita. Rasul pun pernah berkata, "Ya Ali, akrimil jara walau kana kafiran." Wahai Ali, hormatilah tetanggamu meskipun tetanggamu itu kafir. Jadi menghormati tetangga itu tidak melihat akidah. Selama orang tersebut adalah tetangga kita, maka kita harus menghormati dirinya. Kalau seandainya tetangga itu adalah muslim, maka kita harus lebih menghormati tetangga kita. Bahwa Rasulullah SAW tidak membatasi kewajiban kita menghormati tetangga hanya pada tetangga yang muslim saja. Dan ini bisa kita dapatkan dalam sejarah. Bagaimana Imam Ali bin Abi Thalib menghormati tetangganya Yahudi. Bagaimana Rasulullah SAW memberikan perhatian kepada tetangganya Yahudi. Dengan kita memperhatikan tentang pandangan Islam kepada status tetangga dan apa yang harus kita lakukan kepada tetangga kita, maka marilah kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu dijaga, dibimbing supaya kita bisa sadar dan memperbaiki perbuatan kita kepada tetangga kita. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa menampilkan akhlak yang terbaik kepada tetangga kita. Setelah kita mengetahui tentang hal ini, maka masuklah pembahasan tentang hak-hak tetangga. Apa sih hak-hak yang dimiliki oleh tetangga atas kita? Hal ini bisa kita baca dalam komentar indah, penjelasan indah dari Al-Imam Sajjad, putra Al-Imam Husain alaihissalam, di mana beliau mengatakan, wa amma haqqu jarika fa hifdhuhu ghaiban wa ikramuhu syahidan wa nusratuhu idh kana mazluman wa la tattabi' lahu 'awratan fa in 'alimta 'alayhi su'an satartahu 'alayhi wa in 'alimta annahu yaqbalu nasihatak نصحته فيما بينك وبينه ولا تصلمه عند شديدة وتقيل عثرته وتغفر ذنبه وتعاشره معاشرة كريمة. Al-Imam Sajjad alaihissalam menjelaskan kepada kita bahwa hak tetanggamu atasmu adalah hendaknya kamu menjaganya ketika ia tidak ada di hadapanmu. Artinya apa? Kita harus selalu menjaga pribadi tetangga kita. Jangan sampai ketika tetangga kita sudah pergi dari kita, kita menghibahnya. Ini merupakan penjelasan singkat dari uraian Imam Sajjad alaihissalam, dan kita ingin menjelaskan lebih detail di kesempatan yang lain. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.